Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Allah yang melihat kita dan mengawasi kita masih berkenan untuk memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di salah satu rumahnya. Kita diberi oleh Allah iman, kita diberi oleh Allah kesehatan, sehingga dengan kedua nikmat itu alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan yang diberikan bisa kita manfaatkan dalam kebaikan selalu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan masih dijual beli ya. Di sini kita sudah membahas berkenaan dengan rukun ya. Rukun dari jual beli yaitu al-aqidan, dua orang yang bertransaksi ya. Dan bertransaksi baik itu penjual ataupun pembeli ataupun wakil dari keduanya ya. Kemudian ada al-ma'qud alaih, ada objek akad, objek transaksi ya, yang diperjualbelikan apa. Kemudian ada akad, yang ketiga ini rukun yang ketiga adalah akadnya ya. Kontraknya apa ya, gitu ya. Kontrak detailnya bagaimana. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rukunnya ya. Nah, kalau akad itu bagaimana maksudnya? Akad itu ya ada ijab, ada qabul ya. Sama seperti kalau orang menikah itu ada ijab, ada qabul ya. Dari pihak wali ya, dia bisa langsung menikahkan atau mewakilkan ke naib ya. Kemudian dari pihak mempelai pria ya, dia biasanya mengucapkan itu ya, qabiltu nikaha wa tazwija, itu seperti bil mahril madkur. Dalam jual beli pun ada akadnya sebenarnya ya. Ada akadnya, yaitu ijab, yaitu lafadz yang bersumber dari si pemilik barang, yaitu penjual. Ya, saya jual ini kepada Anda dengan harga sekian. Ya, kemudian pihak pembeli, saya terima penjualan Anda. Itu kalau ulama fikih ya biasanya menekankan ini ya. Tapi ada juga jual beli tidak pakai ngomong, cuma saling menyerahkan. Ya, ini sah juga, namanya bai'ul mu'athah. Ya, jadi si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan alat pembayarannya apa, baik itu uang atau yang lainnya. Ya, ya kalau misalnya kita di minimarket atau di supermarket juga tidak ada lafadz ijab dan qabul, tapi apakah itu sah? Sah. Karena apa? Karena ada keredoan dan saling tahu ya. Dan kita tahu ya, pegawai minimarket atau pegawai supermarket itu kan bukan pemilik ya.
tapi dia adalah wakil. Jadi posisinya sama dengan pemilik ya. Jadi dia menjual seperti itu. Nah, kemudian para jamaah sekalian azza ini di akadnya. Nah, sekarang kita rukun yang kedua tadi ada objek transaksi. Objek transaksi apa tuh? Barang dan harganya. Ada barang tapi nggak ada harga, ya tidak bisa diambil. Ya, misalnya apa? Ada kenaikan harga bawang. Ya, ada orang sudah ambil dari Brebes bawang banyak, tapi waktu itu harganya masih rendah. Kemudian menjelang Natal dan Tahun Baru atau menjelang eh, Hari Raya Idul Fitri misalnya naik dan dia tentu ingin menyesuaikan harganya. Ya, maka dia tahan dulu, ntar dulu deh saya hubungi dulu. Jadi nggak bisa juga kalau nggak ada harganya ya. Barangnya ada, tapi harganya belum ada juga tidak bisa jalan. Ya. Nah, yang berikut ini adalah syarat sah jual belinya. Ya, tadi kan rukunnya ya. Ini yang syarat sah ini yang para jamaah sekalian ini yang bikin banyak perbedaan gitu ya. Ada konflik jadi syarat sah juga ini ada masalah. Yang pertama adalah syarat sah yang pertama adalah saling rela antara kedua belah pihak atau ridha. Makanya Nabi mengatakan innamal bai'u antaradhin, sesungguhnya jual beli itu didasari saling ridha. Atau dalam Al-Qur'an wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jangan kalian makan harta kalian ya sesama kalian dengan cara yang batil kecuali dasari saling ridho. Memang ada jual beli tanpa ridho. Ya ada. Ya, ada. Misalnya apa? Dipaksa menjual. Ya, dipaksa menjual oleh apa namanya? Maaf ya. Centeng. Dipaksa menjual tanah oleh centeng developer misalnya. Enggak semua developer ya, enggak semua developer sekali lagi, enggak semua developer. Ya, ada oknum ya. Misalnya ada satu orang punya sawah, dia itu mata pencahariannya dia nggak mau jual, tapi yang lain udah pada jual, dia terpojok, ya, ya ditekan terus ya. Ya tapi kan namanya properti, ya harus semuanya nggak bisa, misalnya ada di tengah-tengah, ada di tengah-tengah punya orang gitu ya, ya makanya harus dihabisi semua, ya nggak tahu gimana caranya gitu ya. Oke, maka di sini kalau ada tidak ridho, ya terpaksa. Meskipun ganti untung ya, bukan ganti rugi, ganti untung besar. Tapi orang kan beda-beda ya. Ada orang itu kan suka bertani, suka tanam ya. Ini nggak mau jual, sebenarnya. Nggak mau jual. Maka seperti ini tidak sah jual belinya. Nah, mungkin kalau misalnya dipakai tol gimana? Nah, itu beda ya. Atau misalnya perluasan jalan raya gimana mungkin? Nah, itu beda. Karena kalau pemerintah itu sudah menghitung matang-matang dan untuk kemaslahatan umum, maka mau nggak mau orang harus terima. Ya, karena apa? Bukan kepentingan developer itu beda, ya bukan kepentingan masyarakat, ya, bukan kepentingan umum, kepentingan pribadi, ya atau kelompok atau oligarki. Ya. Nah, jadi sekali lagi termasuk juga para biong, atau biong nggak? Hah? Ya, di sana itu Cianjur, ya, di banyak ya. Gimana orang itu asal-asal jual saja gitu ya. Bahkan bikin sertifikatnya 2. Itu benar-benar dosanya besar itu ya. Nabi saja mengatakan, "Maniktatu asyibra minal ardi tawwaqallahu sab'a aradin." Barang siapa yang mengambil tanah orang lain ya. Shibron segini aja nih, ya. Maka efeknya bagaimana di akhirat nanti 7 bumi ditaruh di pundak dia untuk bawa. Nah, kalau 1 hektar, ya Allah orang, kita nggak bisa bayangkan ya. Makanya kalau mending kita ngalah ya sebenarnya para jamaah sekalian ya. Masalah patok tuh ngalah biarin ya. Kalau memang Allah yang kita akan diganti dari yang lain, yang lain. Ya.
geser-geseran patok atau 1 senti berapa senti, ribet dengan apa namanya, dengan pemilik sebelah. Ya. Kalau kita sudah meyakinkan, oh ini hak kita, tapi dia tetap ngotot, ya. Apalagi kalau dia ngerti hukum, oh, jadi ya, alhamdulillah min dzalik ya. Padahal hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram ya, hakim tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Orang punya pengacara, dia menang dalam satu kasus, ya misalnya ini menjadi hak dia, ya tanah tersebut. Apakah hal bagi dia kalau si orang yang dimenangkan oleh hakim ini melalui pengacara yang handal, dia tahu dia salah, sebenarnya dia tidak apa? Dia tidak menjadi halal bagi dia, tetap haram. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya, ya katakan, ya, ahkumu binahwi ma asma. Aku menghukumi berdasarkan apa yang aku dengar. Wala'alla ba'dukum alhanu bihujjati ba'd. Bisa jadi salah seorang dari kalian itu pintar ngomong dengan argumentasinya, ya. Lebih pintar berargumentasi. Ya. Jadi Nabi pun kalau Nabi menghukumi untuk fulan si A misalnya, padahal si A ini salah. Maka Nabi mengatakan bagaimana sesungguhnya dia mengambil apa? Potongan api neraka. Aku mengambil dia potongan api neraka, apalagi hakim biasa. Ya, hakim biasa. Maka jangan bangga dengan menang kasus. Demi Allah jangan bangga dengan menang kasus. Ya. Efeknya berat. Kita nggak melihat nih orang-orang terkenal pada mati itu. Yang muda, yang tua pada mati semua tuh. Ya. Mau dibawa, hartanya mau dibawa, nggak ada dibawa. Ya. Orang terkaya si Cina ya, yang dulu ya, namanya Jack Ma. Itu dia ngomong, orang mati itu ditangisi cuma 3 hari. Setelah itu orang sibuk dengan urusan masing-masing. Keluarganya memperebutkan harta dia. Ya, nggak ada. Maka apa yang mau dibanggakan gitu dengan banyaknya harta, dengan cara yang curang, culas. Ya. Saya ngomong begini kenapa? Karena banyak masalah. Ya. Banyak masalah. Dari yang kecil contohnya apa? Pemaksaan dalam parkir. Ya kalau orang itu apa namanya? Parkir di minimarket misalnya ya. Dia nggak dikasih, dia marah-marah, dia tekan misalnya. Itu dari yang kecil nih, apalagi yang besar, besar, ya, menekan orang lain, mengambil harta orang dengan cara yang batil. Kemudian dengan cara penipuan, ya. Kita tahu, sampai menterinya saja mengatakan oknumnya di mana-mana, di BPN ada. Ya, saya ini ngomong fakta ya, nah nukil saja, saya nggak takut karena yang ngomong menterinya. Dari orang BPN-nya ada, dari notarisnya ada, dari sumpah semuanya itu apa? Sumpah itu apa? Sumpah yang diucapkan ketika sumpah notaris. Dan yang lain-lain itu hanya apa? Ya nggak takut sama Allah orang-orang itu. Maka kita harus takut dengan apa? Dengan masa depan kita sendiri para jamaah sekalian. Ya. Maka kembali ke pembahasan kita harus berusaha saling ridho. Bahkan kalau orang itu menjual karena nggak enak itu juga perlu apa? Perlu dicek lagi ya keabsahan. Maksudnya harus benar-benar benar nggak kamu mau jual nih anak ini, ya bukan karena apa? Nggak enak, ya atau malu, ya. Bahkan orang itu para jamaah sekalian, hukum asalnya menerima hadiah, hukumnya adalah apa? Dianjurkan. Tapi kalau misalnya orang itu ngasih hadiah karena nggak enak, itu perlu dikembalikan juga. Gitu. Ya. Misalnya bagaimana? Ya, kalau orang ngamplopi itu ya, amplop di walimahan, ya, walimat pernikahan tuh. Ada yang dihitung itu. Oh, tetangga saya A dulu ngasih 50.000, nanti saya nanti kalau keluarga dia menikah saya kasih 50.000. Semua itu kan. Ya. Maka kembali dihitung, ini akadnya apa? Akadnya utang piutang ataukah akadnya apa? Saling bantu. Bahkan ada yang diumumkan ya, amplopnya puluhan sekian. Apa nggak malu kalau ngasih dia 10.000 itu malu?
Ini maksudnya apa ini? Masyarakat ini. Kalau memang nggak punya uang, ya nggak usah rame-rame gitu aja, nggak usah mengharapkan apa kotak. Ya, yang penting kan halal. Ya. Meski kalau misalnya yang hadir 2.000 undangan, ya, tapi ternyata itu istri orang, ya, masih sah istri orang, ya nggak sah. Jadi yang hadir nggak ada hubungannya dengan masalah itu. Meskipun yang hadir cuma 10 orang akadnya itu, ya, sudah diumumkan tapi yang hadir 10 orang karena orang miskin misalnya, ya sah-sah saja kalau misalnya semuanya terpenuhi. Jadi sekali lagi pertama jangan suka gengsi-gengsi daripada utang, ya. Soalnya saya perhatikan dihitung tuh untung apa rugi nih habis anu nih, habis walimah nih. Ini apa-apaan ini? Kan gitu. Ya. Di Saudi pun bermasalah juga yang ngomong apa karena saya pernah kuliah di Saudi ya begitu orang mahal biayanya. Tapi apa? Ya efeknya suami ya, oknum mungkin ya. Suami keras ke istri karena merasa sudah keluar duit banyak. Untuk biaya pesta 100 juta, ya. Untuk rumah sekian ratus juta. Untuk perabotan sekian 10 juta. Kalau ya, makanya yang kalau muda-muda mungkin ya mereka nikahnya di sana di puncak sana, Bogor dari Saudi ke sini. Karena sana mahal. Jadi negara bukan, saya ngomong apa adanya, negara bukan ukuran, oh dari Saudi pasti benar, enggak juga. Ya. Jadi kita mencoba hidup seperti di Rasulullah, gimana sederhana saja, apa yang kita mampu kita laksanakan, kalau enggak ya enggak. Ya. Jadi para jamaah sekalian, jadi gini ya, ini tolong ya maaf saja, dimulai dari masalah pernikahan nih. Amplop-amplop niatnya nih ngasih apa ngutangin nih. Amplop di waliman ini ngasih atau ngutangi. Jadi orang itu dapat undangan terbebani dia, aduh keluar duit lagi nih sehari 600.000 kalau hari Ahad misalnya. Akhirnya kan apa? Ya mulai sekarang kalau mau bantu ikhlaskan saja, udah bantu kalau punya duit ya. Dan sahibul hajah jangan ya. Ya kecuali memang sudah disepakati, ayo penduduk Yasmin semuanya sepakat ya, jadi saling menghutangi, ya, itu beda kasusnya ya. Ya. Soalnya ada yang sampai nikah sekian tahun baru apa? Kan bayari kan? Oh, keluarga sana, bayari terus utang itu kan hitungannya. Seperti utang. Bahkan ada yang ngomong, "Bu, Anda belum lunas loh ya." Beneran saya ngomong. Apa yang Anda berikan belum lunas ya. Anak Anda 6 saya kasih semua. Ya. Anak saya cuma 3 nikahnya. Nah, makanya apa? Perjamaah sekalian, ya harus ya. Saling ridho lah ya. Jangan ada pemaksaan. Ya. Kalau ada pertanyaan dipotong aja ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Ibu kota negara baru. Ya. Kalimantan Timur ya? Oh iya, Pasir. Ya. Ya. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Ya. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Ya. Hmm. Ya. Ya. Jadi sebenarnya tanah itu percaya sekalian, surat itu bukan menjadi suatu yang wajib. SHM itu bukan, kalau misalnya orang suatu masyarakat udah tahu nih, misalnya ini wilayah orang Dayak misalnya, wilayah orang Dayak misalnya ya, dan turun temurun misalnya ya, dan belum ada suratnya, maka tidak boleh orang yang ngerti hukum ya langsung bikin patok dan dia ngerti hukum dia bikin suratnya kemudian dia beralih, nggak bisa menghalalkan. Jadi meskipun ada apa namanya legitimasi ya dari pihak BPN yang di sana ya, itu tidak bisa. Jadi sama seperti orang nikah ya. Surat nikah itu hanya memperkuat ya, bukan menjadi syarat dan rukunnya nikah gitu. Orang nggak ada surat nikah juga sah juga, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi gitu ya. Nah, jadi seperti ini bagaimana? Mungkin Allah Ta'ala, makanya Bapak Presiden berusaha ya, semoga Allah mudahkan beliau. Sebenarnya beliau itu ingin apa? Semuanya itu jelas ya masalah pertahanan, makanya beliau suka bagi sertifikat ya. Cuma mungkin mesinnya cepat, rodanya nggak bisa cepat karena banyak masalah mungkin ya di lapangan. Itu kan ya ini PR ya, PR bagi apa namanya, tentu ya namanya orang itu kan ketika dia ini, antum nasihati kalau antum ada keluarga yang mau nyalon DPR atau apa ya atau pejabat, jadi harus siap mikir ya. Jadi jangan berpikir, jangan ada yang misalnya umpamakan begini, ah mengkritik aja kamu juga nggak bisa. Lah kamu kan memang dibayar untuk mikir ya. Masa cuma sebagai pelaksana? Kalau pelaksana ya bukan pemimpin, bukan anggota apa, bukan pejabat kan gitu kan. Ya. Pejabat itu dia apa? Digaji untuk mikir dan dia udah siap untuk itu. Ya. Jadi ketika diberi masukan dia harus siap. Jadi intinya adalah ya berarti kalau memang udah turun temurun milik dia, ya sudah. Maka ketika ada oknum, saya soalnya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya pernah ke Kalimantan ya, Pasir pernah ke sana ya. Karena waktu itu ada apa namanya? Semacam dakwah ya ke pelosok ya. Saya lihat banyak hutan tuh gundul, perusahaan-perusahaan tuh. Ya, dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ini, waduh, gimana ini? Kasihan juga, bener kasihan kali rakyatnya itu. Ya, dan biaya hidup di sana mahal, Balikpapan terutama ya mahal. Ya, karena memang eh, modelnya berbeda dengan kita ya. Tapi intinya adalah kalau misalnya nanti terjadi konflik agraria ya, konflik agraria ini, ya secara hukum Islam ya yang sudah dimiliki turun temurun. Karena Nabi SAW mengatakan begini, barang siapa yang menghidupkan tanah maka dia lebih berhak. Ya, kalau ada tanah kosong nih, nggak ada pemiliknya, jelas nggak ada pemiliknya ya. Kemudian dia hidupkan, dia apa namanya, dia babat babat alas misalnya, rumput-rumputnya di apa habisi, kemudian dia tanam ya, maka dia lebih berhak untuk itu. Itu menurut Nabi ya begitu. Tapi jangan berarti sebagian orang juga salah, oh ini kosong nih, pasang dia ya, tambal ban jalan, bukan itu punya beda ya. Maksudnya di pelosok-pelosok sana emang jelas nggak ada anunya, bahkan yang transmigrasi juga itu dia. Jadi kalau tadi jelas itu, yang tadi itu yang disebutkan di apa acara TV itu memang kalau udah turun temurun ya memang hadiah.
Nanti kalau misal nanti rebutan karena ada, ya jelas ya ini kan karena ada ibu kota baru otomatis ya rebutan ya kemungkinan besar ya, mahal ya. Maka apa? Ya jelas yang turun-temurun itu lebih berhak. Adapun ada orang bisa berhasil mengambil dengan cara ngakali apa undang apa? Ya maaf ya, surat menyurat, administrasi surat menyurat itu tidak bisa merubah hak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan apa? Akan menjadi beban buat dia. Dan ingat para jamaah sekalian, haji dia misalnya sampai 3 kali, 4 kali, ya, 5 kali, 10 kali, sampai dalam dalam titelnya itu haji, 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 haji Muhammad ya. Kata 4 kali atau 5 kali hajinya. Tapi dia ngambil tanah orang, para jamaah sekalian, itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagus, sedekahnya banyak, tidak bisa mempengaruhi hukum apa? Dosa mengambil hak orang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa dirham." Barang siapa punya kedoliman atau melakukan kedoliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta kehalalan sebelum nanti apa datang suatu hari, suatu masa yang tidak lagi berharga dinar dan dirham. Ya, maka apa? Tidak ada gunanya ya kiai haji, doktor, profesor doktor, kiai haji ya. Tapi dia ngambil hak orang mendolimi orang, jadi tidak ada gunanya sama sekali. Ya, karena apa? Tidak akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya, tidak akan diampuni. Ya, sampai dia mendapatkan kehalalan dari orang. Ini berat ini ya. Kalau berdosa sama Allah lebih ringan dibanding berdosa sama manusia. Tobatnya loh ya. Iya, iya. Kalau manusia, ya ngasih maaf itu susah kadang-kadang ya. Makanya lisan dijaga, ngambil harta orang lain ya. Ya jangan sampai begitu. Jadi ini poin ya sekali lagi ya kita sebagai kaum muslimin gimana ya kita kalau ada petisi, ada misalnya bisa kita lapor ke ombudsman dan yang lain ya, ya memang ya kita lakukan ya. Kalau memang itu apa jalur yang resmi oleh pemerintah untuk protes dan yang lainnya ya. Tapi sekali lagi ya para jamaah sekalian orang yang menang di dunia belum tentu menang di akhirat ya. Ya, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Jelas ini ya, sesuatu yang jelas. Ya. Kalah dunia belum tentu kalah di akhirat. Bahkan disebutkan dalam hadis bagaimana para jamaah sekalian? Nanti ada orang yang mendapatkan kehidupan yang paling enak di dunia. Ya. Dia itu orang jahat ya. Dia paling enak hidupnya di dunia. Dicelupkan sebentar di neraka, ditanya apa ada bekasnya kenikmatan di dunia yang kau rasakan dari kecil? Kata dia nggak ada bekasnya. Jadi katakan dia dari lahir anaknya orang tajir melintir ya, crazy rich katakan ya, nggak pernah ngerasakan apa panasnya matahari, nggak pernah capek, nggak pernah kerja, ya jahat dia kan, semena-mena, kemudian dicelupkan sebentar ke neraka, maka hilang semua kenikmatan apa yang dia rasakan di dunia yang mungkin 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun yang dia rasakan. Sebaliknya ada orang baik yang dia tuh sengsara banget di dunia, ya anak yatim piatu, kemudian juga fakir, ya kemudian apa nggak naik-naik level sampai meninggal nggak naik level ya dari sisi kekayaan atau ekonomi dimasukkan sebentar ke surga kemudian ditanya apakah engkau pernah kesusahan sebelumnya nggak pernah ya, jadi itu perbandingannya begitu para jemaah sekalian ya makanya jangan pernah berharap oh nggak apa-apa deh mampir sebentar ke neraka nanti juga masuk surga jangan gitu berat ya, ya. Baik gimana pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Heeh. 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 Eee, saya nggak tahu persis ya, bisa nggak itu di-setting supaya penjual tuh hanya misalnya menerima,
transfer misal. Nggak bisa. Ya berarti ya kalau memang sudah punya nama, mending bikin sendiri situs ya. Kalau saran saya sih. Ya, kalau memang sudah punya nama, mending bikin sendiri situs. Tapi kalau memang masih kecil-kecil, ya gimana lagi? Ya, sekedar wasilah saja. Jadi intinya kan kita sih sebenarnya mendapatkan ya sesuai hak kita, cuma kan bantunya itu ya, jadi kayak seperti support gitu ya. Jadi kita coba cari misalnya nggak tahu misalnya di Shopee misalnya seperti itu. Apakah di Bukalapak seperti itu, apakah di Blibli seperti itu, apakah di apa namanya Lazada seperti itu. Coba cari yang kira-kira bisa di set ya. Ya. Hmm, kartu kredit ya. Ha-ha. Ya, jadi kalau emang sudah punya nama, kami sarankan ya bikin di situs ya yang sederhana saja ya. Semoga saja Allah berkahi ya begitu ya karena tidak membantu apa namanya dalam eh, riba ya. Cuma sekali lagi kata Syekh Soleh Fauzan, zaman sekarang orang itu nggak makan riba pun terkena abunya gitu ya. Terkena abunya kata beliau. Karena hampir semuanya ya, hampir semuanya memang ya dipengaruhi oleh sistem ribawi itu. Jadi kalau memang sekali lagi kalau memang sudah punya nama ya, ada beberapa teman yang sudah apa punya produk sudah ekspor dan yang lain kami sarankan ya sudah. Dan sekarang kan atau di marketplace juga dicatat semua kan pajaknya juga itu ada yang kena pajak mendadak ya setahun yang lalu sekarang baru besar sekali. Ya ini kan pajak ini kan juga masalah berat ya. Kadang-kadang pajak ini ada kadang-kadang ya ada unsur kedolimannya gitu ya. Ya orang miskin kena gitu ya, orang tidak punya juga kena. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi intinya gitu. Ya, intinya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, heeh. Ya, heeh. Ya, konten kreator ya. Ya, apa tadi yang pertama? Oh ya, pemberian. Jadi pemberian dari orang yang bekerja di apa namanya lembaga ribawi. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan eh, misalnya anak nih, bapaknya kerja di apa namanya di lembaga keuangan ribawi. Menurut beliau, anak mendapatkan dengan cara yang halal, ya maka halal bagi dia. Tapi menurut Lajnah Daimah, Komisi Tafsir dan Fatwa, kalau bisa apa? Cari yang lain, ya, gitu pemberian. Nah kalau bukan anaknya Muhsin, orang lain, temennya kah atau gimana? Kalau kita tahu bahwa saya pemberian ini akan berefek dia apa namanya eh, merasa oh iya si Fulan terima kok ini kan duit dari gaji saya dan dia tahu saya kerja di sini tapi dia terima berarti ya dia nggak ada masalah gitu. Ya kalau begitu kita sarankan untuk apa? Untuk tidak menerima. Meskipun secara kalau menurut teori dari Syekh Utsaimin tadi yang menerimanya dengan saya menerima hadiah, hadiah kan halal gitu. Ya kecuali pemberian dari maling ya, pemberian dari maling. Ini beda. Riba itu kan didasari ridho ya. Beda dengan maling ya, merampok, gosok. Kalau seorang bapak mencuri, kemudian anaknya tahu itu hasil curian nggak boleh dimakan, karena nggak merubah hakikat. Karena diambil apa? Dengan cara yang dolim. Ya. Korupsi juga sama tuh. Ya. Korupsi, hasil korupsi, nggak, itu kan pencurian tuh. Kalau ditraktir oleh koruptor nggak boleh itu. Duitnya rakyat. Ya.
Beda dengan riba, ya. Ya. Jadi ini beda. Riba karena orang saling ridho gitu ya. Si yang hutang ridho, nasabahnya ridho, si apa namanya banknya juga ridho. Cuma kan menyelisih syariat. Maka di sini hukumnya agak beda. Makanya bisa halal menurut saya Utsaimin karena prosesnya halal gitu. Anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, fulan mendapatkan hadiah dari temannya. Cuma kalau Lajnah Daimah mengatakan ya, ya setahu kami ya, itu kalau berefek bahwasanya dia merasa nyaman dengan pekerjaan dia karena kita menerima hadiah, maka kita nggak boleh menerima hadiah dan kalau bisa apa? Ya kita sampaikan apa adanya gitu ya, karena kita sayang dengan beliau. Cuma sekali lagi ya teman-teman sekalian, para jamaah, maaf, eh, diuji oleh Allah itu berat ya, keluar dari sesuatu yang haram itu ada ujian, nggak langsung sama begitu ya, seperti oh langsung dapat karunia gitu. Maka ini juga logis juga orang yang mau keluar. Ini kembali ke pertanyaannya. Jadi begitu. Kalau bisa dihindari, dihindari. Ya, kalau bisa ditanya kenapa nggak menerima? Ya maaf maaf saja bu. Kamu kan teman sebaik saya, jadi saya sayang sama kamu. Tapi ini kan dari kamu begini nih. Ya, ya. Jadi nggak diterima. Kalau saya pribadi sih begitu ya. Contohnya. Kemudian juga ini saya melebar dikit. Ojek yang mengantarkan wanita malam itu jelas haram. Ojeknya ngasih juga ke orang tuanya itu haram juga ya. Itu sama bagi ya. Nah, udah tahu ya. Udah tahu ini apa namanya? Ya, apa namanya? Meskipun terpaksa ya. Wanita malam kan nggak semuanya terpaksa ya. Emang hobi, ada yang terpaksa karena kebutuhan, tapi sama saja statusnya tidak dibedakan. Ya. Makanya kita coba cari solusi ya para jamaah sekalian, bagaimana kalau yang terpaksa ini gimana disediakan apa namanya lahan pekerjaan dan yang lainnya. Bukan cuma melarang saja gitu. Kalau bisa sih ya di orang hobi melarang tapi nggak punya solusi. Meskipun nggak wajib juga cari solusi, tapi apa idealnya seharusnya kita cari solusi gimana gitu ya. Ya. Jadi ini yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Content creator ya, YouTube. Eh, itu tadi seperti disampaikan, kalau memang bisa diblok ya iklan-iklan yang tidak sesuai, ya mungkin udah ini misalnya udah bagus nih, misalnya iklan pendidikan yang dibolehkan, tapi yang keluar iklannya begitu, ya. Allah Ta'ala alam ya, menjanjikan, tapi ada resiko seperti itu. Terlebih juga kadang iklan itu kan berdasarkan eh, riwayat atau cookie dari atau histori dari si pengunjung juga kan. Pengunjung sukanya makanan ya biasanya mungkin yang datang makanan misalnya. Bisa diblok tapi si pengunjungnya begini ya kena juga gitu. Maka gimana caranya Muhsin? Ya Allah, saya juga bingung ada berapa ustadz memang punya itu, Anda nggak tahu ya apakah diblok semua atau gimana, nggak paham, mungkin bisa ditanyakan ke mereka. Seperti ANB, Aimin Nur Bait mungkin ada, atau Firanda ada juga ya. Bisa ditanyakan gimana itu ya caranya gitu ya. Tapi sekali lagi para jamaah sekalian, eh, banyak memang betul ya mudah, tapi ada juga loh ya yang halal kalau mau mudah ya. Itu termasuk yang tesis kami yaitu apa? Bikin desain untuk apa namanya dijual ke luar negeri. Ya, desain logo, merek. Itu ada desa tertentu ya. Itu yang memang terpencil tapi mereka pinter desain grafis. Itu kaya karena apa? Karena menjual itu desain. Kalau anak-anak kita itu mau coba jual desain ya. Ya, dididik untuk desain grafis ya. Ya. Nanti mereka bikin apa namanya logo-logo yang memang dibayar begitu ya oleh pihak luar dan apa namanya besar. Termasuk juga ada yang eh, foto, menjual foto juga hasilnya bagus, lumayan. Ya, ini ada, jadi menjual foto, foto HP atau foto apapun, misalnya pemandangan dan yang halal kan banyak kan foto kan, itu bisa juga dijual ya, di Shutterstock atau di Adobe dan yang lain, ini contoh saja ya, itu bisa seperti itu dijual, ya.
Jadi bukan hanya YouTube sebenarnya, masih ada banyak yang lain yang bisa dijual secara online ya. Terlebih sekarang ada NFT sekarang ya. NFT yaitu banyak hal yang bisa dijual ya. Kalau misalnya ini ada sesuatu yang otentik yang bagus ya, karya seni yang bagus yang sifat tidak melanggar syariat, sah-sah saja. Antum ngelukis atau apa yang bagus ya. Misal di Bogor nih antum hobi traveling, antum foto-foto yang bagus antum jual ya. Kalau di NFT sah-sah saja ya. Jadi namanya orang berusaha ya. Maryam saja disuruh berusaha untuk apa? Menggoyangkan pohon kurma, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Antum tahu enggak pohon kurma itu? Mirip ya, enggak sama persis, mirip kayak itu. Sawit itu ya, kuatnya itu. Mirip sih ya. Sawit itu digoyang, dipukul ya, kayak itu ya, apa namanya? Salam dari Binjai. Enggak boleh sebenarnya ya. Itu menyiksa ya. Haram. Kenapa pohon pisang enggak apa-apain dipukul ya? Mau salam dari Binjai, salam dari Bogor ya, boleh. Nah, karena kan begitu itu kan pukul gitu ya. Itu kan enggak kuat itu orang biasa laki-laki apalagi perempuan. Ya. Tapi Allah menyuruh begitu. Pokoknya kita berusaha saja para jamaah sekalian ya. Terutama masa pandemi ini penghasilan kurang, bahkan enggak ada, dipecat dan yang lainnya. Tapi keluar deh keluar rumah gitu, keluar rumah deh, jangan diem di rumah aja gitu ya. Burung saja keluar, ya. Kata Nabi kan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul larzaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Ya, keluar rumah jadi apa? Minimal jadi Pak Ogah gitu. Tapi jangan maksa ya. Ya, ya. Tapi intinya harus keluar, harus usaha. Ya, harus usaha. Dan orang itu kadang berhasil karena tertekan para jamaah sekalian. Selama ini nggak tertekan, nyaman-nyaman, oh jadi nyantai saja hidupnya. Tapi begitu tertekan, akhirnya ada apa namanya usaha maksimal. Sama seperti orang itu maling gitu, dia bisa loncat tinggi dari pagar itu karena dia dikejar masyarakat. Kalau enggak jadi bakar, ya, ya gitu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DP. Mm-mm. Hangus dibakar tuh mana? Habis hangus dimakan gimana? Down payment ya, down payment ya. Down payment DP. Jadi ini zaman Umar bin Khattab nggak terjadi ya. Dinukil oleh Lajnah Daimah, Komisi Tafsir dan Fatwa. Hukumnya bagaimana memakan DP ini? Jadi ada wan prestasi dari pihak pembeli misalnya atau dia membatalkan sepihak. Ya. Maka Allah Ta'ala alam ini ada dua pendapat ya. Ya ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh diambil berdasarkan apa? Riwayat dari Umar bin Khattab ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena ini mengambil tanpa ada kompensasi, mengambil harta orang lain tanpa ada kompensasi yang diberikan ke dia. Ini pendapat yang kedua yang melarang. Tapi kalau memang kerugian itu nyata karena dia tahan tanah nih ya selama setahun, harusnya ada yang lain yang beli tapi dia tahan, ya nggak apa-apa kalau diambil ya. Jadi memang real ada kerugian, harusnya laku tapi dia tahan karena udah DP orang itu, ya nggak apa-apa. Karena memang ya ini difatwakan oleh Lajnah Daimah berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab. Udah. Ya.
Baik, ada pertanyaan? Oh ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jadi sini apa nih? Jadi misalnya, anak kurang paham pertanyaannya. Ah ini dia yang punya uang ya? Atau dia ngambil dari dia dapat dia misalnya dapat tender misalnya, dia menang tender, yang punya tender. Hmm. Hmm. Ya, ya. Ah. Hmm. Ya, jadi hmm, ya pemborong rumah misalnya ya, dia lambat. Sekarang gini, rumah itu kan dihitung ya sama sama pemilik sama pemborong. Dan umumnya ada keterlambatan dan ada pembengkakan dana. Umumnya loh ya, di luar apa yang tertulis. Jadi kalau itu masih dalam ranah keumuman, ya ranah keumuman, maka tidak perlu ditahan karena memang Allah Taala alam ya. Nggak tahu apa karena orang Indonesia, nggak tahu kalau di luar negeri ya nggak paham ya. Apakah sama di luar negeri? Mungkin bapak ada pengalaman di luar negeri, apakah pemborong di sana juga molor sama seperti Indonesia atau gimana? Ya. Tapi kalau di Indonesia sering gitu ya, bahkan kayak umum gitu. Ya. Jadi dananya bengkak, waktunya juga molor. Ya kalau misalnya masih umum, ya harusnya jangan ditahan. Ya, harus jangan ditahan. Kenapa? Dia nggak bisa gerak juga gitu. Tapi kalau memang misalnya apa namanya eh, memang ada sisi keteledoran, ya soalnya saya juga pernah kasus begitu ya. Mandornya itu minta duit terus, tapi nggak diturunkan ke bawah ke para tukang itu, nggak tahu dibawa kemana itu duit itu. Ya, pintar ngomongnya tapi ya kalau seperti ini ya nggak mungkin kita kasih ke dia gitu kan, nggak mungkin nanti apa nanti duit tambah banyak dibawa ke dia, tukangnya nggak dapat. Ya, kalau kasus seperti ini maka kita ke arah yang atasnya mandor itu, misalnya ya ini kalau di yang sederhana loh ya, berarti ke atasannya lagi. Ya, apakah seperti itu gimana? Supaya apa dibereskan. Ya, ya, jadi kalau sisi tanya apakah ada kedoliman muhsin, ya kita lihat ini orang layak nggak dikasih uang ini. Ya, ada semacam tafrid. Tafrid itu istilahnya tidak tidak ideal ketika dia bekerja. Jadi memang kurang dia, ya kurang bagus gitu. Ya memang kalau kita kasih duitnya hilang lagi, kita sendiri yang akan rugi, maka kita nggak perlu kasih kalau begitu. Ya, sampai apa? Sampai memang betul-betul sesuai dengan apa yang dideskripsikan sebelumnya. Bukan termasuk kedoliman. Kalau kita kasih lagi kita rugi belum jadi juga gitu. Ya, belum jadi juga. Maka di sini di apa namanya ada perlu duduk bersama. Ini mampu nggak nih? Kalau nggak mampu, ya dialihkan ke yang lain, begitu. Dialihkan ke yang lain.
Tapi ya pengalaman kami Allah taala alam ya begitu, ke atasnya jadi dialihkan jadi nanti pihak atasnya akan mengalihkan ke yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang memang ya namanya orang borongan ya. Ya namanya borongan ya kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Dan ini masalahnya kadang-kadang kalau dikatakan oknum ya susah juga gitu. Oknum kan biasanya satu dua ini oknum di Indonesia ini banyak gitu oknum saya bingung. Ya. Oknum tapi kok banyak gitu. Ya. Jadi ya intinya adalah begitu ya. Dilihat apakah nanti kita kalau ngasih ini kita sendiri yang tambah rugi ataukah tidak. Kalau tambah rugi ya kita tahan. Kalau memang masih wajar ya, mundurnya masih wajar, bengkaknya masih wajar, ya kita harus siap. Makanya kan teorinya kan udah jelas ya, orang yang punya rumah, ya kalau hitungannya 600 juta, duitnya harus ada lebihnya. Ya, 50 juta ke atas 100 juta lebihnya. Itu biasanya sih begitu. Ya, biasanya begitu. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya mau nambah sedikit lagi nih ya. Jadi para jamaah sekalian, termasuk tips ya, kalau kita menghadapi gerombolan orang jahat nih, yang berdasi maupun yang nggak berdasi, ya, lapor polisi tambah mahal biayanya, kita viralkan. Maksudnya nih, misalnya nih masalah tanah nih ya, perebutan tanah. Perebutan tanah nih. Jelas kita yang benar, tapi ada orang baru nggak jelas, nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada orang ngukur, nggak ada apa tiba-tiba atas nama orang lain gitu. Ya. Kalau kita nggak mampu supply apa ngurus ya di polisi mungkin nggak semua polisi sih ya, ya sekali lagi. Kadang-kadang kan biayanya lebih besar, maka diviralkan saja. Ya. Supaya penjahat itu ketahuan ya. Ya. Jadi kalau diviralkan biasanya apa? Ditangani, ya, ditangani. Jadi tapi sekali lagi ya para jamaah sekalian azallahu iyakum, kita tidak ingin kan sengaja begitu, tapi ini karena orang jahat ya. Orang jahat dan harus diberhentikan. Ya. Kita kalau menghutangi orang para jamaah sekalian juga harus melihat orang ini layak mendapatkan utang ataukah tidak. Ini contoh. Jadi kita bantu orang juga harus melihat. Kalau kita membantu dia semakin berbuat dolim, maka jangan. Bahkan kita juga misalnya menghutangi orang yang sudah utang bank kemudian jatuh tempo, itu juga kita utangi untuk bayar pokoknya saja gitu ya. Bisa. Supaya dia lepas. Ya, kecuali kalau nggak bisa lepas kecuali dengan bunganya ya sudah. Tapi dia harus bayar ke kita. Kalau kita tahu dia memang hobi hutang tapi nggak hobi bayar, ya juga kita boleh nggak kasih dia hutang. Untuk supaya dia stop mendolimi orang lain. Jadi saling ridho ini penting, kita perhatikan kita harus saling menolong tapi juga kita ngerti keadaan kita, ya kita ngerti apakah kita mampu untuk terus support orang lain ataukah tidak. Dan saya doakan, ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya doakan semoga saja para jamaah sekalian diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi hartanya dari para penjahat, ya. Kemudian hartanya itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, ya, mendapat keberkahan sehingga anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, istrinya menjadi istri yang solihah, kemudian mereka bisa bersama di surga Allah, surga Aden kelak. Kami mohon maaf para jamaah sekalian apabila salah dalam ucapan maupun perbuatan, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari setan. Allah taala dan Rasulnya berpasti dari itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.